Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damali Rizkiansyah dari jurusan Informatika NPM 2470061111101 dari kelompok 6. Pada video ini saya akan mendokumentasikan pekerjaan tugas data mining KP3 mengenai data preparation, khususnya exercise 1 sampai dengan exercise 8 yang bagian 2 menggunakan software RapidMiner Studio, di mana dataset yang saya gunakan adalah Capter 3 dataset, di mana yaitu dataset survei pengguna internet yang berisi 11 observasi dari 15 atribut. Oke, kita akan langsung mulai saja ke exercise yang pertama, di mana di sini saya akan menunjukkan dataset yang digunakan. Nah, oke, saya akan membukanya. Nah, di mana Capter 03 dataset CSV ini yang sudah tersedia, saya buka dulu dengan Excel ya. Jadi saya akan membuka dulu dengan Excel ini agar kita bisa melihat isinya. Kemudian bisa dilihat nih di barisan pertama yang paling atas di headernya kita nama kolom ada 15 atribut dan di bawahnya ini ada 11 observasi atau data responden. Nah, separation yang digunakan adalah koma seperti itu. Oke, kita akan langsung saja. Nah, kemudian dataset ini juga sudah dalam format CSV. Kenapa? Sehingga tidak perlu konversi format tambahan. File langsung bisa diimport ke RapidMiner. Oke, kita langsung ke exercise yang ketiga, di mana sekarang saya akan membuka RapidMiner-nya. Saya akan membuka RapidMiner-nya di sini. Buka terlebih dahulu. Untuk RapidMiner-nya. Oke, kita sudah ada di RapidMiner-nya. Nah, terus dulu karena kita akan buat. Oke, nah di sini kita akan pilih new local repository. Di sini kita buat repository baru, kita next. Di sini kita kasih nama RapidMiner book saja. Kita klik finish. Oke, di sini sudah ada. Kita selanjutnya setelah repository terbuat yang ini, kita akan mengimpor dataset yang sudah ada dengan cara klik add data, my computer. Oke, untuk saya ada di desktop. Kemudian, nah di sini ada Capter 03 dataset CSV. Kita next saja. Nah, kita pilih ininya space-nya dengan koma agar dataset kita menggunakan pemisah koma bukan semikolon seperti itu. Nah, kita akan next saja. Kita next lagi. Nah, kita usahakan simpan di RapidMiner book bukan di local repository. Oke, kita finish. Kita yes. Nah, dataset berhasil diimpor dengan nama Capter 3 exercise. Nah, Capter 3 exercise di mana dan tersimpan di repository yang RapidMiner book yang sudah saya buat tadi, di mana RapidMiner ini otomatis menampilkan data di result perspektif sebagai konfirmasi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke exercise yang keempat. Sekarang kita akan masuk ke desain perspektif, di mana untuk membangun proses stream, saya akan drag dataset Capter 3 ya, tadi kita akan di sini, kemudian kita drag ke res, dari out ke res. Nah, seperti ini. Oke, otomatis akan muncul operator retrieve. Sekarang saya sambungkan. Nah, tadi sudah saya sambungkan. Oke, satu sambungan sudah terbuat. Ini tandanya data siap mengalir dari operator ke output hasil, di mana proses stream paling dasar sudah terbentuk. Oke, selanjutnya ke exercise 5. Saya akan jalankan proses dengan klik tombol play. Nah, oke. Akan menampilkan dataset di result perspektif. Ini sudah tampil. Dimana pertama saya akan buka tab data terlebih dahulu, metadata.
Di sini kita sudah bisa melihat ringkasan setiap atribut termasuk jumlah nilai yang hilang atau missing. Seperti ini, ada yang hilang, ada di online, kemudian di online gaming, online shop, online gaming, kemudian di sini ada di read news. Nah, seperti itu, ini semuanya hilang. Sekarang saya akan pindahkan ke tab data view untuk melihat data secara langsung dan scroll ke. Nah, di sini ini masih missing ya kalau tanda tanya seperti ini. Nah, kemudian di sini juga di Twitter di sini terlihat ada K99. Nah, ini tuh harusnya berisi Y atau N, tapi ini ada 99, berarti ini datanya tidak konsisten yang perlu kita tangani. Selanjutnya kita menuju ke exercise ke-6, di mana setelah menemukan masalah pada data, kita akan melaksanakan pembersihan data nih. Bagaimana caranya? Menggunakan operator data di RapidMiner. Kita akan kembali ke desain. Kita akan kembali, kemudian kita di panel operators di sini kita akan ketikkan dengan refresh. Nah, di sini kita pilih yang replace missing values karena kita akan membersihkan yang tadi. Nah, ini sudah kita klik. Kemudian untuk ininya kita singgalkan. Atribut yang mau kita ubah ini yang mana? Nah, kita akan mengubah yang gaming, online gaming, karena tadi ada banyak ya yang masih error. Kemudian ininya kita ganti dengan value dan ininya kita ganti dengan n. Oke. Nah, saya akan jalankan kembali nih. Kita akan run apakah berubah. Nah, kita lihat di online gaming. Nah, di sini semuanya sudah normal kembali dan bersih. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke exercise yang ke-7, di mana langkah selanjutnya adalah redaksi data, di mana kita akan memfilter observasi dan atribut agar hanya menyisakan data yang relevan untuk kita analisis saja. Jadi tidak semua ini yang 15, tapi kita akan pilih beberapa saja. Kita drag select atribut. Nah, kita akan kembali lagi ke desain. Kemudian di sininya kita cari yang namanya dengan select atribut. Kita akan drag di sini. Oke, kita akan klik saja. All-nya kita ganti dengan subset. Kemudian kita select atribut mana saja. Kita contoh Facebook, kemudian online game, kita CTRL ya, Facebook, online gaming, Shopee, Twitter, Read News. Sebenarnya ini cukup ya. Kita klik tanda panah ini, kemudian apply. Nah, oke. Nah, perlu dicatat ya, jadi saya sengaja tidak mengecualikan atribut saat proses input. Ini sesuai dengan best practice, selalu import semua atribut, lalu gunakan operator untuk reduksi. Cara ini menjaga data asli di repository tetap utuh dan meningkatkan kita bereksperimen untuk ulang kapan saja. Nah, setelah dijalankan, kita akan jalankan. Nah, setelah dijalankan, ini hanya muncul yang tadi kita pilih saja, seperti ini. Namun di sini ada beberapa yang masih missing karena tidak saya perbaiki, tapi yang saya perbaiki adalah online gaming saja, seperti itu. Dan yang terakhir, langkah terakhir adalah mendokumentasikan semua yang sudah dilakukan. Saya akan mendokumentasikan, saya akan simpan proses stream ini dengan nama capture data preparation. Caranya bagaimana? Nah, di sini saya akan menuju ke file, kemudian save process as. Nah, oke, kita beri nama org seperti ini. Kita oke saja. Oke. Seperti itu. Nah, ini adalah oke. Nah, jadi pada exercise 1 sampai 8 kita telah melakukan proses persiapan data dan juga data preparation menggunakan RapidMiner. Mulai dari memformat dataset menjadi SP, kemudian impornya ke repository, menemukan masalah berupa missing dan tidak konsisten, lalu kita menanganinya seperti yang tadi, membersihkan reference missing values dan juga file example.
serta melakukan reduksi data dengan select atribut. Nah, demikian mungkin presentasi dari saya. Kita akan lihat yang tadi ya, dari itu tersimpan di mana, kita lihat. Kita ada di repository. Ini adalah tampilan akhirnya ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.